Jogja sama Keraton itu tuh satu garis lurus loh sama Gunung Merapi. Nah, iya, bener banget. Jadi Keraton Jogja, Tugu Yogyakarta, kemudian yang terakhir Panggung Prapiak itu warisan budaya yang sudah diresmikan sama UNESCO. Itu namanya Sumbu Filosofi Yogyakarta. Wah, berarti seru nih kalau misalnya kita apa ya, telusuri semua. Kayaknya seru ya ini. Boleh. Ya udah yuk langsung aja kita datengin tempat-tempat yang ada makna-makna Sumbu Filosofi Yogyakarta. Yuk, guys. Yuk, guys. Udah habis juga nih. Yogyakarta selalu menyimpan banyak kisah yang tentu saja sangat sulit dihabiskan dalam waktu singkat. Salah satu yang menarik untuk diulik adalah filosofi pembangunan tata kota Yogyakarta yang mengacu pada konsep Sangkan Paraning Dumadi. Diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono I saat membangun kompleks istana pada 1755 Masehi. Sumbu Filosofi oleh Komite Warisan Dunia PBB melalui UNESCO ditetapkan sebagai warisan dunia atau World Heritage dalam sidang luar biasa ke-45 di Riyadh, Arab Saudi yang berlangsung pada 10 sampai 25 September 2023. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi yang sangat tinggi. Sultan Hamengkubuwono I menata kota Yogyakarta membentang arah utara selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilik atau Pal Putih di sisi utara keraton dan Panggung Krapyak di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai Sumbu Filosofi Yogyakarta. Secara filosofi, Panggung Krapyak ke utara menggambarkan perjalanan manusia sejak dilahirkan dari rahim ibu, beranjak dewasa, menikah, sampai melahirkan anak yang disebut Sangkaning Dumadi. Panggung Krapyak merupakan bagian awal dari 3 susunan sumbu filosofi. Dalam konsep Sangkaning Dumadi, bangunan ini sebagai tempat janin dalam rahim sang ibu yang disebut pula yoni. Kampung Mijen ini berasal dari kata wiji atau benih, melambangkan perjalanan hidup manusia yang dimulai dari proses terjadinya manusia. Jalan utama kampung ini terbentang lurus menuju Plengkung Nirbaya, menyiratkan kehidupan bayi yang lahir dengan selamat dan lancar, serta terbebas dari rasa sedih dan cemas. Di sisi kanan dan kiri jalan terdapat pohon asem dan tanjung. Guys, teman-teman, kakak, tahu nggak kenapa jalan masuk alun-alun itu ada 5? Apa tuh? Kenapa? Ada 5 karena untuk melambangkan panca indera manusia. Tahu nggak apa? Apa ya? Perasa. Ya, penciuman. Pendengaran, sama apa? Penglihatan. Pinter. Mana? Iya. Kayaknya makin menarik ya perjalanan Makin kita. seru. Iya dong. Yaudah, cabut yuk. Kita lanjut lagi. Yes. Let's go. Memasuki kawasan Keraton Yogyakarta dari arah selatan, kita disuguhkan Siti Hinggil yang dimaknai sebagai tempat bertemunya laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci pernikahan. Hal ini ditandai dengan adanya vegetasi pohon soka dan palem yang memiliki bunga berwarna merah dan putih. Bercampurnya kedua bunga ini dimaknai sebagai percampuran benih. Di kiri dan kanan Siti Hinggil Kidul terdapat jalan yang bernama Pamengkang, yang berarti posisi kaki yang berjauhan satu sama lain, melambangkan gerbang menuju rahim. Lebih ke utara, terdapat kompleks Kamandungan yang berasal dari kata kandungan, simbol sukma atau janin yang menunggu dilahirkan. Di sebelah utara Kamandungan terdapat pelataran Kemagangan yang melambangkan bahwa anak perlu magang untuk menjadi manusia dewasa. Maka dari itu, di kiri kanan Kemagangan terdapat kampung Sekulanggen dan Gebulen,
tempat tinggal abdi dalam yang bertugas sebagai juru masak keraton. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau pohon-pohon yang ada di sekitar Kamandungan ini, yang ditanam di sekitar, itu tuh semua punya makna loh. Jadi ada pohon kepel yang artinya tekad bersama. Terus ada pohon palem yang berarti gelem atau bahasa Indonesianya mau, jadi kemauan. Terus ada juga pohon kelapa gading yang biasanya tuh disajikan buat wanita hamil gitu. Sama ada pohon jambu dersono yang artinya diliputi oleh rasa cinta satu sama lain. Jadi pohon-pohon itu memang ditanam sebagai apa ya? Simbolis dari filosofi itu sendiri ya. Benar banget. Oke, nah kita kan udah nih jalan-jalan dari Seni Sulawesi Selatan ke utara atau Sakaning Dumadi. Yuk kita lanjut lagi jalan-jalan ke Tugu Yogyakarta untuk jajah sumber filosofi dari utara ke selatan. Oke, kita ke Paraning Dumadi. Ayo. Oke, ayo guys. Let's go. Ayo. Dari arah utara ke selatan akan diawali dari Tugu Yogyakarta yang memunculkan filosofi masyarakat yaitu manunggaling kawula lan Gusti, semangat persatuan rakyat dan penguasa untuk melawan penjajahan. Secara harafiah berarti sesuatu yang utuh, menyiratkan semangat dan niat yang satu atau menyatukan semua golongan. Dalam konsep Paraning Dumadi, tugu ini menjadi simbol laki-laki atau lingga. Jika dihubungkan dengan keberadaan panggung kerapiak, disinilah perjalanan manusia dewasa akan bermula menuju kehidupan yang kekal abadi. Maka dari hal itu, kita perlu berterima kasih kepada pemilik kehidupan dengan mengirimkan doa. Biasanya dalam tradisi Jawa disebut dengan wilujengan. Jalan marga utama yang membentang ke arah selatan dimulai dari Tugu sampai rel kereta api atau stasiun Tugu. Jalan ini merupakan tahap awal yang harus dilalui manusia. Karena marga utama ini bermakna jalan keutamaan, manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan. Harapannya manusia dapat memilih hal yang baik dan buruk. Malioboro atau Malia Bara berasal dari kata Malia atau jadilah wali, dan Bara yang berasal dari kata ngumbara atau mengembara. Setelah sebelumnya memilih jalan keutamaan atau jalan marga utama, hendaklah ikuti ajaran wali dan jadilah wali dengan menyebarkan ajaran para wali. Filosofi dari jalan Malioboro ini merupakan tahap perjalanan kedua yang harus dilalui manusia. Jadi teman-teman, ini merupakan kompleks kepartian yang dibangun pada masa pemerintahan Si Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1745 sampai 1712. Nah, bangunan ini berlokasi di Kampung Suryadadian, Kemanggai, dan Pemerintahan Kota. Dahulu digunakan sebagai kantor sekaligus tempat tinggal kepatihan. Makanya namanya kepatihan ya? Iya. Benar banget Kak. Jadi yuk kita lanjut ke pasar Pinadia. Ayo. Nah kakak, dalam perjalanan menuju kemuliaan dalam filosofi Paraning Dumadi, Sabringajo ini menjadi simbol duniawi nih, seperti misalnya harta, kekayaan, dan juga wanita. Oh, jadi itu ya maknanya pasar itu. Itu banget Kak Insan maknanya. Oh iya, selain itu, pasar Pinadia ini merupakan pasar tertua loh yang ada di kota Yogyakarta. Jalan Margomulyo merupakan tahap perjalanan ketiga yang harus dilalui manusia. Jalan Margomulyo ini dimulai dari perempatan Toko Batik Terang Bulan sampai titik 0 km atau perempatan kantor pos besar. Jalan yang membentang dari Tugu ke arah selatan akan berhenti di alun-alun utara. Alun-alun diambil dari kata alun atau ombak, menggambarkan berbagai gelombang yang dihadapi manusia sebelum kembali kepada penciptanya. Gambaran ombak ini diwujudkan dalam bentuk pasir yang mengelilingi area alun-alun utara.
Lebih ke selatan lagi, terdapat area Siti Hinggilor. Di area tersebut terdapat pohon gayam, kepel atau Stelecocarpus burahol, dan kemuning atau Murraya paniculata. Pohon kepel dimaknai sebagai tangan yang mengepal, melambangkan tekad dan kemauan untuk bekerja sebagai manusia dewasa. Pohon kemuning dimaknai sebagai ning, yang berarti keheningan sebagai lambang kesucian dan pikiran yang jernih. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan kembali menuju area Kamandungan Lor atau yang lebih dikenal dengan sebutan pelataran kebun. Disebut demikian karena di area ini terdapat pohon keben atau Barringtonia asiatica yang bermakna tangkeben atau menutup. Bahwa dalam usia senja, perjalanan manusia harus bisa menutup segala tingkah laku yang kurang elok. Selanjutnya, area berikutnya adalah pelataran Sri Manganti. Di area tersebut terdapat bangsal Trajumas. Traju berarti timbangan, dan mas berarti logam mulia. Bangsal ini melambangkan bahwa manusia akan ditimbang amal baik dan buruknya di alam penantian atau manganti menuju keabadian. Alam abadi di Keraton Yogyakarta diwakili dengan pelita Kiai dan Nyai Wiji yang disimpan di Gedong Prabayaksa, Kompleks Kedaton. Kedua pelita itu dijaga hingga tidak pernah padam sejak masa Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai sekarang. Apinya diambil dari sumber api abadi Merapen. Di halaman Kedaton, ditanam pohon sawo kecik atau Manil Karakauki, jambu kelampok arum atau Syzygium jambos, dan kantil atau Magnolia campaka. Sawo kecik menyimbolkan perbuatan sarwa becik atau serba baik. Pohon jambu kelampok arum membawa pesan agar manusia bersikap harum, baik dalam ucapan maupun tindakan. Pohon kantil memiliki makna kemantil-mantil atau selalu teringat, artinya supaya manusia selalu ingat untuk berbuat baik. Itu tadi kakak-kakak, perjalanan kita mengenal sumbu filosofi Yogyakarta yang memiliki konsep filosofi Sangganing Dumadi dan Paraning Dumadi.